Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi terkait dengan materi kita hari ini, yaitu tentang kriminologi. Sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto, SHMH. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, segera masuk materi yang pertama, yaitu terkait dengan kriminologi sebagai kumpulan berbagai ilmu pengetahuan. Jadi kriminologi ini ilmu yang merupakan bagian dari kumpulan-kumpulan dari berbagai ilmu pengetahuan. Adapun ilmu pengetahuan yang pertama yaitu antropologi. Antropologi kriminologi dalam hal ini yaitu ilmu pengetahuan tentang manusia yang jahat. Ilmu pengetahuan ini memberikan jawaban atas pertanyaan tentang orang jahat dalam tubuhnya yang mempunyai tanda-tanda seperti apa dan apakah ada hubungan antara suku bangsa dengan kejahatan dan seterusnya. Tanda-tanda yang dimaksud dalam hal ini yaitu tanda-tanda yang menjadi ciri khas setiap seorang penjahat atau pelaku kejahatan. Tanda fisik ini jika menurut pandangan Lombroso, sebagaimana sudah saya jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya, seperti contoh dalam hal ini yaitu tengkorak pelaku kejahatan berbentuk panjang. Pelaku kejahatan memiliki rambut yang lebat. Kemudian tulang pelipis pelaku kejahatan keluar. Dahi pelaku kejahatan mencong dan sebagainya. Itu menurut pendapat Lombroso. Namun apabila dilihat dari tanda tersebut untuk penjahat atau pelaku kejahatan untuk saat ini sudah tidak bisa lagi menjadi patokan karena banyak penjahat yang memiliki tulang tengkorak biasa saja, kemudian berambut pendek, tulang pelipis biasa, dan dahi tidak mencong. Justru menjadi penjahat atau pelaku kejahatan di dalam melakukan kejahatan di masyarakat. Hal ini dapat dikatakan demikian karena banyak orang yang memiliki wajah cantik dan tampan, namun di balik kecantikan dan ketampanannya, mereka merupakan bagian dari pelaku kejahatan. Dengan wajah cantik dan tampan tersebut, membuat korban-korbannya tidak memiliki rasa curiga terhadap pelaku kejahatan itu, sehingga pelaku kejahatan akan lebih mudah membujuk si korban untuk mengikuti apa kemauan pelaku kejahatan tersebut. Dengan keadaan korban yang mudah terbuai dengan bujukan si pelaku kejahatan, maka akhirnya pelaku dapat lebih leluasa melakukan aksi kejahatannya terhadap korban itu sendiri tanpa korban menyadarinya. Jadi, dengan mempelajari antropologi kriminologi ini, dapat mengetahui tanda-tanda fisik seperti apa penjahat yang dahulu melakukan kejahatan dengan penjahat yang sekarang melakukan kejahatan. Dengan mengetahui tanda-tanda fisik pelaku kejahatan tersebut, maka akan memberikan peringatan terhadap korban sehingga korban selalu waspada kepada siapa saja yang ada di sekitarnya. Dengan adanya waspada dari korban, maka pelaku kejahatan akan sulit untuk melakukan aksinya di dalam menjerat si korban untuk melakukan tindak pidana atau kejahatan
yang dilakukan oleh penjahat itu sendiri. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan antropologi kriminologi. Masuk untuk materi yang selanjutnya, yaitu sosiologi kriminal. Sosiologi kriminal adalah ilmu pengetahuan tentang kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat. Hal ini dikatakan demikian karena orang yang melakukan kejahatan di dalam masyarakat didorong dengan adanya seperti kecemburuan sosial dan cemooh di dalam masyarakat. Contohnya, melihat atau dicemooh oleh tetangganya yang memiliki mobil baru, sehingga dengan keadaannya yang serba berkecukupan, maka orang tersebut terpaksa melakukan kejahatan seperti mencuri atau melakukan korupsi demi mendapatkan mobil yang lebih mewah daripada tetangganya. Keadaan demikian ini sudah seringkali terjadi di dalam kehidupan masyarakat. Karena demi mempertahankan derajat dan wibawanya di dalam masyarakat, maka ia rela melakukan apapun demi membalas apa yang dimiliki oleh tetangganya. Itulah tadi terkait dengan adanya sosiologi kriminal yang selalu mendorong orang untuk melakukan suatu kejahatan. Materi yang selanjutnya yaitu masih tetap tentang kriminologi sebagai kumpulan berbagai ilmu pengetahuan. Yang ketiga yaitu psikologi kriminal. Ilmu pengetahuan tentang penjahat yang dilihat dari sudut jiwanya. Itu yang dimaksud dengan psikologi kriminal. Dengan melihat dari sudut kejiwaannya, maka dapat diketahui pelaku kejahatan tersebut melakukan kejahatan dalam keadaan sadar atau tidak sadar, sehingga dapat menentukan perbuatan yang dilakukan oleh penjahat atau pelaku kejahatan itu dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja. Tidak hanya itu saja, apabila seorang penjahat melakukan kejahatan dikarenakan ada gangguan jiwa seperti gila, maka penjahat tersebut tidak dapat dijatuhkan hukuman karena yang dapat dijatuhkan hukuman hanya penjahat yang tidak memiliki gangguan kejiwaan. Diadakan pengecualian dalam hal ini karena terkait dengan pertanggungjawaban terhadap pelaku kejahatan yang memiliki gangguan kejiwaan tersebut. Cukup sulit untuk mengungkapkan suatu kejahatan di dalam pengadilan karena pelaku kejahatan tersebut akan menjawab pertanyaan yang diajukan oleh hakim sesuai dengan keinginannya sendiri dan tidak sesuai dengan pertanyaan yang diajukan oleh hakim di pengadilan, sehingga tidak menemukan titik terang di dalam penyelesaian permasalahan di dalam pengadilan itu sendiri. Oleh karena itu, psikologi kriminal ini sangat penting untuk hakim di dalam memutuskan suatu kasus yang dilakukan oleh penjahat, dan hakim juga dapat mempertimbangkan terkait dengan pertanggungjawaban yang sesuai dengan perbuatan pelaku kejahatan tersebut. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan psikologi kriminal. Selanjutnya yaitu penologi. Penologi adalah ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukum atau hukuman. Jadi dengan adanya
kriminologi ini, maka tumbuhlah ilmu penologi. Ilmu penologi ini ilmu tentang tumbuh dan berkembangnya hukuman. Hal ini berarti bahwa hukuman memiliki tujuan dan manfaat dari hukuman terhadap pelaku kejahatan. Adapun tujuan diberlakukan hukuman terhadap penjahat guna untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan adanya efek jera ini, maka pelaku kejahatan dapat mengubah dirinya untuk menjadi yang lebih baik atau setidak-tidaknya dapat kembali kepada sikap awalnya sebelum melakukan suatu kejahatan. Kemudian manfaat hukuman terhadap pelaku kejahatan yaitu memberikan pelajaran kepada si pelaku kejahatan atau penjahat agar tidak melakukan kejahatan lagi di dalam masyarakat. Sebab banyak menimbulkan permasalahan baik terhadap orang lain maupun terhadap diri si pelaku kejahatan itu sendiri. Dengan adanya tujuan dan manfaat hukuman ini, maka akan meminimalisir tingkat kejahatan yang selalu terjadi di dalam masyarakat. Kemudian dengan adanya penologi ini juga akan memberikan perlindungan terhadap hak-hak korban maupun hak-hak pelaku kejahatan atau penjahat sebagai manusia yang harus dilindungi hak azazinya. Subherland berpendapat bahwa memuat hak-hak yang berhubungan dengan usaha pengendalian kejahatan baik represif maupun preventif. Oleh karena itu, penologi selain berusaha untuk melakukan pengendalian secara represif dengan menjatuhkan hukuman terhadap pelaku kejahatan, penologi juga mengendalikan kejahatan dengan cara preventif, yaitu dengan adanya hukuman terhadap pelaku kejahatan maka akan mengurangi niat pelaku kejahatan lainnya untuk melakukan kejahatan yang sama di dalam masyarakat. Baiklah, itu tadi terkait dengan penjelasan penologi. Saya rasa cukup sekian penjelasan terkait dengan kriminologi sebagai kumpulan berbagai ilmu pengetahuan untuk hari ini. Saya mohon maaf apabila dalam penyampaian baik tutur kata saya maupun pemaparan saya menyinggung saya mohon maaf apabila menyinggung perasaan. Dalam hal ini saya menyampaikan sesuai dengan materi yang saya pelajari. Baiklah, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.